semuanya, selamat datang di podcast kami pada kali ini. Senang sekali rasanya bisa menemani kalian pada kali ini. Oke, baik. Jadi untuk podcast kami kali ini akan membahas tentang PLTA di Indonesia, di mana PLTA ini ialah pembangkit listrik tenaga air. Betul sekali. Kita sudah banyak mendengar istilah PLTA, tapi belum tahu apa itu PLTA dan bagaimana fungsi kerja PLTA, dan apa saja kekurangan yang ada pada PLTA. Sebelum masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Wulandari dengan NIM 2406331 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, dan teman bicara saya sendiri Nisa Safitri dengan NIM 243666050 dari jurusan Keperawatan Universitas Negeri Padang. Nah, mungkin untuk perkenalan kita secara singkat saja, langsung saja kita memulai nih. Saya ingin bertanya kepada Widya sebagai mahasiswa teknik elektro, apa sih yang dimaksud dengan PLTA ini? Sebab masih banyak di Indonesia yang belum mengetahui apa tentang PLTA ini. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air sebagai sumber utama yang menghasilkan listrik. Air yang berada di bendungan atau waduk memiliki energi potensial karena berada di tempat ketinggian. Saat air dialirkan melalui pipa menuju turbin, energi potensial tersebut berubah menjadi energi kinetik yang kemudian memutar turbin. Putaran turbin diteruskan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik. Oke, baik, saya cukup menangkap nih dari penjelasan Widya tadi. Berarti PLTA ini bisa disalurkan sumber energinya dari air, kemudian diubah menjadi mekanik, kemudian akan disalurkan melalui generator. Apakah begitu, Widya? Nah, benar sekali. Karena memanfaatkan air sebagai sumber energinya, PLTA termasuk energi terbaru yang ramah lingkungan. Oke, baik Widya. Tentunya itu membutuhkan prosesnya ya. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana sih proses dari PLTA ini? Apakah cukup sulit atau sederhana begitu? Prosesnya cukup sederhana, yaitu yang pertama air ditampung di bendungan atau waduk, lalu pintu air terbuka sehingga air mengalir melalui pipa pusat atau pesok dengan tekanan tinggi, dan aliran air tersebut memutar turbin. Turbin memutar generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Listrik dari generator dinaikkan tegangannya menggunakan transformator agar dapat disalurkan melalui jaringan transmisi ke rumah-rumah industri dan berbagai fasilitas lainnya. Oke, baik Widya. Setelah Widya tadi menjelaskan berbagai prosesnya, mulai dari sungai sampai mengalirkan ke masyarakat, berarti untuk prosesnya itu cukup sederhana ya. Tetapi dari prosesnya itu berarti tentunya ada kelebihan dan kekurangannya nih. Saya mau tahu nih, apa saja sih dari kekurangan PLTA ini? Kekurangan PLTA ada beberapa, yaitu biaya pembangunannya bendungan sangat besar dan pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan pembangunan bendungan dapat mengubah ekosistem sungai dan berdampak pada lingkungan serta masyarakat sekitar tidak dapat direncanakan dengan baik. Oke, berarti cukup untuk kekurangannya itu tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau kelebihannya apa saja sih, Widya? Untuk kelebihannya mungkin cukup banyak. Ada beberapa yang pertama, menggunakan sumber energi terbarukan sehingga tidak akan habis selama siklus air tetap berlangsung, dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Dan biaya operasional relatif rendah setelah pembangkit selesai dibangun. Mungkin itu saja kelebihannya. Oke, setelah saya mendengar kelebihannya ini, berarti saya menangkap bahwa kelebihannya itu lebih bermanfaat sekali bagi masyarakat dibandingkan kekurangannya tadi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu PLTA, bagaimana prosesnya, apa saja kekurangan dan kelebihannya. Saya cukup mengetahui dan pengetahuan saya bertambah melalui jawaban-jawaban dari Widya tadi.
Nah, dari pembahasan hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air untuk menghasilkan energi melalui turbin dan generator. PLTA memiliki banyak efisien dan memanfaatkan sumber energi terbarukan meskipun memiliki tantangan seperti biaya pembangunan yang tinggi dan ketergantungan pada ketersediaan air. Oke, baik. Setelah kita tadi melakukan podcast tentang PLTA ini, semoga kita bisa memanfaatkan sumber tenaga air dengan baik sehingga memanfaatkan di masyarakat yang lebih banyak. Mungkin dari penjelasan kami berdua cuman itu yang bisa kami sampaikan pada podcast hari ini. Kalau ada salah kami mohon maaf. See Bye-bye you. semuanya. Bye-bye. I just had to let you know you're